Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini untuk pertama kalinya gue bakalan unboxing blind box nggak sendirian. Kali ini gue bersama, sorry siapa namanya? Bisa kenalan dulu? Kita kenalan dulu. Gibran. Waduh, Mas Gibran, saya bercanda. ini temen gue yang nggak deket-deket banget. Langsung gak deket-deket banget. Namanya Rikoyo Cabe kalau nggak salah. Enggak, Madi. Gara-gara lu manggil Rikoyo Cabe itu, orang-orang pada nyangka nama gue Riko anjir. Bang, nama asli lu Riko ya? Lah, gara-gara lu orang-orang nyangkain gue gay. Lah, kan gue bilangnya gay. Iya, tapi kan orang-orang nyangkainnya apa? Ya gay lah harusnya. Itu mah yang bodoh aja. Gara-gara lu orang-orang nyangkain bahkan kita berdua gay. Padahal GUY loh. Jadi buat yang belum tahu kenapa dulu gua rame soal gay, itu sebenarnya awal mulanya dia. Karena dia mengupload foto kita berdua. Bukan gue yang upload. Ada orang. Oh iya. Gue lupa video apa foto kita dari jauh. Kita lagi ngobrol. Terus dia bilang, ngaku aja deh kalian berdua gay kan. Ya udah gue repost. Kayak udah saatnya publik tahu deh kalau kita berdua gay. Semenjak itulah gue diusir dari Indonesia sama followers gue. Anda tidak pantas tinggal di Indonesia. Pokoknya gitu-gitu deh. Pokoknya parah banget deh. Tapi itu dia perkenalan singkat. Ini Koyo Cabe dari channel Sepulang Sekolah. Mungkin ada yang pernah nonton kontennya. Dan sekarang karena dia adalah, lu kan fans One Piece, ya kan? Umat. Gua akan jujur di sini. Kalau gua itu belum menjadi fans One Piece. Anjir, mukanya langsung. Gue bisa agak jauhan gitu sih duduknya. Nih orang ini sampai minjemin gua komik One Piece kemarin. Kalau lu mau tahu, komik One Piece tuh nggak pernah gue pinjemin keluar rumah. Itu berharga banget. Iya. Kalau lu mau baca, lu harus datang ke rumah gue, baca di rumah gue. Gak pernah keluarin itu komik dari rumah lu. Iya. Pasti di rumah lu terus. Cuma demi dia keracunan nih, gue pinjemin. Tadi gue lihat udah kaset tuh, ada tuh. Ini komik gue nih udah gitu-gituin sama dia. Tapi iya belum aja sih gua. Nah, lu nggak usah mencoba menarik respect nakama lah. Enggak, nih gua kalau review mainan juga, gua akan jujur aja sekarang nih ya. Gua tuh emang belum nonton sampai sejauh itu gitu. Masih Alabasta kan. Gua kan cerita sama lu gua masih Alabasta kan. Makanya semua karakter yang gua review itu masih karakter inti. Kayak Luffy, kayak Sanji, Zoro. Belum ada yang aneh-aneh karena gua emang belum mendalami. Jadi gua yang tahu aja yang gua review gitu loh. Kemarin gua sempat komplain sama dia, lu kan minjemin gua yang Alabasta kan? Iya. Ada scene di mana Usopp melawan Mr. Four dan gak mati. Yang ini kan yang ada anjingnya kan. Terus anjingnya kan nyemprotin bola, dipukul sama dia. Iya, bednya 4 ton. Itu bahkan ada scene-nya, itu dia naruh bed aja di tembok. Temboknya jatuh. Runtuh. Masa Usopp nggak mati? Gue langsung protes sama dia. Ini apa-apaan ini? Tidak logis. Usopp tidak memakan buah iblis. Mengapa dia kuat? Dia harusnya mati. Ini manusia nggak punya imajinasi satu kayak gini nih. Semua manusia di One Piece tuh ukurannya jatuhnya sebenarnya tidak normal. Tidak ada yang manusia biasa. Masa sih? Kan yang nggak makan buah iblis biasa. Golongan darah ada apa gue tanya? AB. Oh, lu tau gak golongan darah Sanji apa? Apa? SRH. Ini beneran? Ya itu, ya emang dunia itu seabsurd itu. Iya, tapi nih yang gua pertanyakan, jadi konsistensi logikanya di mana? Oke lah, kalau misalnya emang Usopp lemah, ya dibikin lemah gitu. After effect-nya lu lihat kan si Usopp diperban segitunya. Tapi itu harusnya mati dong, Pak. Gue lupa di SBS volume berapa, emang dia pernah ada ya, kok ini bisa lawan ini tiba-tiba dia pernah diprotes. Pernah diprotes. Oda Sensei bilang kalau itulah energi semangat gitu. Berarti suka-suka Oda? Sebenarnya suka-suka Oda. Dan kalau lu tanya misalnya dia nembus tembok udah ngebentuk gitu kenapa nggak mati? Iya, karena Oda itu referensinya emang kartun sama Osamu Tezuka. Lu pernah baca komik budanya Osamu Tezuka gak? Enggak pernah. Itu perangnya kayak gitu. Perangnya tuh kayak Gear 5 sekarang. Elemen-elemen itu banyak dimasukin ke One Piece dan akhirnya nyatunya tuh bener-bener di Gear 5. Emang itu mungkin bagian dari joke slapsticknya si Eiichiro Oda kali ya. Tapi berarti kalau kayak gitu, mau selemah apapun, kalau emang Oda maunya dia menang gitu. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Sama ini, Oda tuh tidak suka mematikan karakter sebenarnya. Dia pernah bilang kan, kenapa orang harusnya mati udah gini-gini nggak ada yang mati. Bahkan kayak si Pel ya. Nanti di Arabasta lu lihat dia kena bom gede banget. Tapi endingnya mati. Kita semua nyangka mati kan. Tahu-tahu beberapa chapter kemudian ada lagi. Tapi malah emang konsep One Piece tuh gitu, dia nggak suka matiin karakter. Tapi di New World ini ketika udah masuk ke dunia baru, emang ada beberapa akhirnya yang mati. Kalau buat gue itu Oda melakukan itu untuk menunjukkan kalau New World ini emang levelnya beda. Emang udah sekeras itu. Tapi masih ada ini loh, yang arc-arc yang cukup baru itu, yang kayak Ace aja kan mati kan. Ace mati. Itu banyak yang ngamuk dong waktu itu. Karena kan Oda sempat ngomong dia nggak suka mematikan karakter. Iya, makanya pada kaget kan. Iya, maksudnya Ace tuh kan kayaknya krusial banget ya. Dia abangnya Luffy kan. Krusial buat perkembangan karakter Luffy sih sebenarnya. Sama krusial buat marketingnya aja. Jualan mainannya kan laku kan. Iya. Ya itu sih. Itu kemarin gue sempat komplain ke dia karena ini gimana konsistensi logikanya. Karena kan gue nonton My Hero Academia. Itu kan si Deku tuh dia menerima power yang cukup besar kan dari All Might kan. Tapi dia aja masih ada konsistensinya gitu. Logikanya tuh karena dia masih lemah, makanya kalau dia pakai kekuatannya terlalu berlebihan, dia bakal rusak badannya gitu loh. Gue mau ngelawan dia tapi dia belum baca sampai tamat. Iya, masalahnya ini ada nih adegan Deku
yang gue pas di final fight tuh Gak masuk akal, gak make sense juga. Oke. Ya udahlah, pokoknya itu. Ini kenapa jadi ngomongin One Piece ya? Ya karena kita mau bahas One Piece sih. Nah, kali ini di depan kita semua udah ada ini Mighty Jack Shichibukai. Shichibukai ini after time skip ini. Yes, ini harganya kemarin gue beli di angka 1,7 jutaan lah. Ini kan ini ya, pertama kalinya gue unboxing blind box dan ada orang lain. Jadi gue itu selalu ini kok, gue selalu sial kalau misalnya gue unboxing blind box karena gue nggak pernah dapet secretnya. Kita lihat aja. Rare-nya nih ya. Ultra rare-nya itu kita bakal dapat buah Hancock. Kalau dari siluetnya sih harusnya buah Hancock ya. Bener, Sama bener. dari Shichibukai ini semua nih ada semua kecuali Hancocknya nggak ada. Bener. Dan biasanya kalau secretnya itu dia biasa lebih mahal dibandingkan kotak-kotak lain. Kalau dijual. Kalau ada. Jadi yaudah, langsung aja kita unboxing dan gue mau ngasih rules dulu. Ini kok juga belum tahu nih. Ini yang unboxing bakal lu semua dan lu harus nebak. Dia kan lu nggak tahu dapat apa. Kalau lu bener, itu boleh buat lu. Seru banget ya. Seru banget ya. Jadi deg-degan. Yuk, langsung aja kita buka ya. Nih, gua nggak akan buka kok. Jadi gua akan membiarkan lu yang membuka sendiri dan lu bisa cerita gitu. Ini tuh karakter apa? Oke, sebelum buka lu tebak dulu. Dari semua nih, ini bakal ada Doflamingo, ada Lau, ada Buggy, mungkin Secret, ada Kuma, ada Weevil, sama Mihawk. Kira-kira siapa yang pertama? Doflamingo. Oke. Kalau dia bener, langsung buat ya. Langsung aja buka. Ih, gila. Ya. Doflamingo ya. Deg-degan gue jadi kampret nih. Oke, kita lihat. Oke, gua nggak bakal lihat kartunya. Kita selepet guys, kita selepet. Nah, Ya. Oke. Mihawk. Ternyata box pertama Mihawk. Mungkin sesuai timeline. Oh, iya kan? Iya nggak sih? Bisa. Iya nggak sih? bisa. Oh enggak, yang pertama Buggy ya. Yang pertama harusnya Buggy. Kalau Buggy dulu ya? Muncul pertama ya. Tapi dia salah satu yang pertama kan. Cuma Buggy waktu itu kan pas awal muncul belum Shichibukai. Masih culun berarti. Masih culun. Emang seingat gue Shichibukai pertama yang muncul tuh Mihawk. Tapi keren banget loh ini. Keren. Pedangnya gede banget sih kayak di animenya sih. Iya. Cuma kan waktu lawan Zoro kan dia pakai ini ya dong. Dan yang ini ya. Oh iya, pakai pisau. Iya. Oke, box pertama Koi gagal mendapatkan rezekinya di sini ya, karena dia salah menebak. Dia menebak Doflamingo. At least harusnya dapat kalau nggak 1-2 lah. Karena semakin kecil, makin kecil. lu bakal tahu siapa yang bakal dapetin. Lu bisa nggak sih? Gue nggak bisa nih masukin ke lubang gini nih. Nah, ini dia. Box pertama kita mendapatkan Mihawk. Apa spesialnya Mihawk? Mihawk ini adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Di atas Zoro. Oh iya, jauh. Waktu awal cerita Waktu bahkan awal jauh. iya dong, kan Zoro kalah. Makanya Zoro aja kan kalah cuma pakai kalungnya kan. Iya, benar. Nggak perlu pakai ini. Dan tujuan hidup Zoro adalah ngalahin dia sebenarnya. Karena dia pengen untuk menjadi pendekar pedang terhebat harus ngalahin yang terhebat dong. Tapi udah ngalahin belum sih? Belum ya? Menariknya adalah ketika time skip, Zoro malah jadi muridnya dia. Oh iya, gue tahu itu. Gue diceritain Ilham tuh. Dengan cerita semenarik itu dia tetap gak suka One Piece, Ham. Suka. Gila lu, Ham. Ya udah dia. Gue lagi butuh editor nanti kita. Kayaknya lu bakal lebih bahagia kalau kerja sama gue dah, Ham. Oh gitu. Berarti dia adalah mentornya Zoro. Mentornya Zoro. Awal diusir Zoro pas minta dilatih. Apa ini? Terus pas ditanya, emang kenapa sih lu segitunya minta ajarin gue? Tujuan lu apa? Zoro langsung jawab, gue pengen ngalahin lu. Oh gitu. Tapi sampai sekarang Gue ceritanya merinding. Dia bisa-bisanya dia tuh merinding tuh. Ilhamnya merinding loh. kenapa bisa merinding ya? Maksud gua Karena kami punya imajinasi ya, Ham ya. ya udah, sekarang lanjut aja kita unboxing box kedua. Silakan. Berarti kita ini ya, eliminasi Mihawk. Berarti sisa Doflamingo, Lau, Buggy, Secret, Kuma ataupun Weevil. Siapa nih? Gue pengen nebak Buggy tuh, gue takut salah. Gue suka banget sama Buggy soalnya. Lu berharap pulang nih dapat Buggy berarti ya? Buggy Kuma sih impian gue. Pilih satu. Timbang-timbang dulu ya kan. Kan kalau blind box tuh orang biasanya pada yang buat timbangan loh. Oh ini Trafalgar Law ini. Lau ya. Oke, kita lihat apakah Koi mendapatkan Lau di sini. Deg-degan gue udah gini-giniin. Langsung aja dah, robek aja. Nggak apa-apa ya? Dia emang gitu, dia boxnya Emang tuh nempel. emang nempel. Oke, kita lihat apakah benar. Jangan dilihat kartunya, jangan lihat kartunya. Oh, oke. Kayaknya gue tahu dapet siapa deh. Dek nih. Kayaknya gue tahu dapet siapa deh. Nggak, ini bukan Law nih, ini bukan Law. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Nah. Ih, tapi detailnya gila banget. Mungkin karena gede kali ya. Detailnya cakep banget loh. Nah, lu tahu gak siapa Weevil? Jujur gue nggak tahu. Karena gue belum nyampe situ nontonnya. Siapa Weevil dan kenapa dia spesial sampai menjadi Shichibukai? Weevil itu nama panjangnya Edward Weevil. Dia dan diri dia mengklaim Dia dan diri dia. dia dan ibu dia, sorry. Dia dan Mengklaim bahwa- kira ada 2 orang di Bahwa dalam. diri dia adalah anaknya Whitebeard. Tapi kumisnya emang mirip ini kan? Kumisnya emang mirip, cuma secara power juga oke lah. Cuma secara bentuk kan dipertanyakan kan. Nah, nyokap dia tuh namanya Stussy. Stussy, oke. Buckingham Stussy. Buckingham Stussy. Udah tua, nenek-nenek kecil, cerewet, tapi ada cloningnya. Siapa dia? Neneknya, si neneknya. ibunya tuh ada cloningnya sekarang jadi ya anak buahnya Vegapunk lah. Oke. Cantik banget mudanya. Terus sempat ada flashback. Jadi nyokapnya si Buckingham Stussy itu kan anak buah bajak laut Rock. Bajak laut Rock tuh anak buahnya mengerikan semua dulu. Ada Big Mom, Kaido, Shirohige, ceweknya ada Stussy, Gloriosa. Stussy adalah ibunya dia kan?
Substitusi ibunya dia. Jadi mungkin mereka ketemu di situ ya. Cuma dengan ibu secantik itu waktu mudanya dan bokap seganteng itu waktu mudanya. Ketika mereka Berbuat nih. kenapa anaknya jadi seperti ini? Oke. Udah dijawab belum Belum. Oh, belum dijawab. Belum. Berarti Oda masih menyimpan rahasia menyimpan ini. itu. Cuma setelah teknologi cloning kebuka di One Piece, ternyata kalau di One Piece itu ada teknologi cloning, banyak yang berpikir kalau dia ini adalah cloning gagal. Dari bapaknya sendiri. Iya, tapi ini baru perkiraan karena belum Oke, kan. karena belum ada statement resminya kan. Kalau kita lihat Stussy aja kan dia cloning yang sempurna kan, cantik banget kayak Stussy ketika muda. Iya, Jadi banyak yang memperkirakan kalau Weevil ini bukan anak biologis, bukan anak cloning. Oh, Atau gitu. walaupun anak biologis, dia bukan dari sperma ini, dari kotoran kuku kalau kayak gini. Jelek. Emang sejelek itu ya? Cenderung bodoh loh kayak gitu. Kayaknya ada deh karakter One Piece yang lebih buruk rupa dari ini deh. Ada. Ada kan? Oh enggak, karena ini ya perbandingannya orang tuanya Orang tuanya sesempurna semenawan itu, ya? semenawan itu. Kenapa anaknya begini Kenapa gitu? anaknya Oh begini? iya sih. Kayak dia kan si Chibuka ini ya. Berarti dia kuat banget dong. Kuat banget, cuma belum pernah secara detail ditunjukin seperti Ditunjukin apa. powernya kayak gimana. Iya. Tapi pernah nggak sekelibet dikasih tahu powernya Pokoknya tuh? dia Suka dihadang orang menang ya sampai yang terakhir akhirnya kalah kan ketika si Chibukai dihapuskan. Oh gitu. Dia kalah, ibunya lolos, dia dibawa, terus ibunya marah-marah ke Marco. Marco tuh mantan anak buahnya Shirohige. Menariknya adalah dia tuh masih ada misterinya yang belum diceritain sampai lu sekarang. ngikutin One Piece banyak sebenarnya. Kalau Iya, ngikutin iya. sama baca bener-bener ya, kalau detail lu. Kan gue baca komik yang lu kasih. Lu makan baca nyari kelemahan ya, gue gampar lu. Bukan nyari kelemahan nih, gue kayak heran aja. Tapi udahlah, itu pembahasan kita nanti lah. Sekarang kita ambil box ketiga. Oke, kita eliminasi 2 sekarang ya. Ini antara Lau atau Doflamingo nih menurut gue. Oke. Ngomong bebas gue. Lawan ini, lau. Lau ya. Oke, kita buka. Ini bener kalau orang beli ini sampai bawa timbangan gitu, Bet. Sampai bobo timbangan. Gue kemarin kan ini kan beli apa namanya Powerpuff Girl. Itu ibu-ibu bawa timbangan, nimbang dia. Dia pengen dapat secret kayaknya tuh. Tapi akhirnya dapat gitu, nggak tahu ya. Kayaknya gue nggak tahu sih, kan nggak dibuka sama dia. Lau. Ya. Lu pengen ini ya? Gue pengen ini. Kalau Kuma, gue sedikit tahu karena gue ada inget scene yang dimana Zoro dikasih ini lukanya Luffy, Luka seiprit Kalau doang. emang lu mau mendampingi dia, kalau emang lu ngerasa lu tangan kanan orang yang pernah Iya. jadi raja bajak laut, Itu coba keren nih, banget sih. Coba lu rasain luka-luka yang selama Yes. dia rasain. Terus kan dikasih kecil doang. Kecil banget, kecil Lu banget. udah teriak-teriak kan? Tapi kan langsung masuk si Zoro ke luka yang gedenya. Keluar masuk situ. Dan langsung kan. Dan sebenarnya Sanji juga mau melakukan itu. Emang iya? Tapi dibikin pingsan sama Zoro. Oh iya apa? Iya. Oh berarti Jadi emang dua-duanya itu pantas sebenarnya untuk mendampingi Luffy. Cuma waktu itu Itu pas keren Sanji tuh, udah Bar. gua aja Sanji gitu. Itu keren Dipukul sama dia dari belakang. terus Sanji melarang anak buahnya Lola yang ngelihat kejadian itu yang nggak pingsan buat cerita ke siapa-siapa. itu keren tuh Ini detail scene-nya. sih ini, lu lihat badannya. Oh iya bener. Badannya tidak Oh iya, bahkan dia bukan tengkorak, lihat tuh. Isinya tuh kayak cyborg ya berarti ya. cyborg, dia emang cyborg. Dia kok cyborg tapi kuat banget ya? Karena basicnya kekuatan dia udah kuat dan dia kan suku bukenir. Gua nggak tahu tuh. Jadi One Piece tuh kan banyak suku-suku Banyak kuat suku. kan, kayak Lunarian, salah satu yang kuat tuh bukenir ini. Soalnya bukenir tuh kalau di dunia nyata tuh ini nama lain bajak laut. Jadi ada pirates, Oh iya 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 nah, iya. ada iya. namanya bukenir juga nih dia. suku ini. Jadi badannya tuh gitu, bukan raksasa tapi lumayan gede Yes. sama ototnya kuat. Ini menurut gua, kan gua ngeliat cuplikannya ya di TikTok tuh. Iya. Ini emang keren banget scene-nya. Karena nggak perlu tahu konteksnya pun, gua ngelihat Zoro mau berkorban segitunya, itu keren banget. Apalagi pas dikasih luka sedikit, tuh langsung kayak gitu kan. iya. Terus abis itu berdarah-darah dia. Iya. Ditanya lah sama Sanji kalau nggak salah ya. Ah. Nah, Mas Sanji tanya, lu kenapa? Nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Sambil begini. Gitu. Itu keren banget. Tapi abis itu pingsan. Itu keren. Oh, gua nggak lihat selanjutnya. Gua nggak lihat selanjutnya. Dia adalah orang paling baik di One Piece. Paling baik. paling baik hati. Kenapa Wah, dilawan? nangis berkali-kali kita sama ya pasti ya baca flashbacknya dia. Pasti nangis lu nonton ini. Oh. Bapak sayang anak banget. Ini ngomong-ngomong soal nangis dan One Piece ya. Ada satu orang yang kata orang-orang juga bakal bikin nangis pas kita nonton. Gue lupa gurunya si Chopper siapa ya namanya? Dokter Hiruluk. Katanya pas nonton itu bakal nangis, tapi gue nonton itu nggak nangis sih. Lu gimana? Gue Hiluluk sedih aja. Tapi nggak Sedih aja kan? Kalau ini berarti lebih deep lagi ceritanya. Lebih wah jauh. Berkali-kali lu nangis pasti. Iya iya iya. Karena kan kita ngebangun dia kan anjingnya pemerintah banget kan. Pemerintah nyuruh apa dia ngikut, pemerintah nyuruh sini dia ngikut. Terus kan julukan dia kan Kuma the Tyrant, Kuma si Lalim. Julukan dia gitu, ternyata pas kita tahu backstory-nya, Baik banget. Anjir. Oh berarti kalau di lu nonton Harry Potter nggak? Nonton. Berarti kayak Snape. Kayak Snap Iya lah, nggak sih? bisa. Kayak Snape kan bener-bener bawahannya Dumbledore banget tuh, kayak tangan kanannya banget. Iya. Sepanjang film sampai bukan season ya, sebutannya apa ya? ya, sampai film film terakhir. sampai film terakhir baru dia tuh ketahuan. diportray jahat. Di film terakhir baru dikasih tahu kan. Kalau dia Bahkan kan sebenarnya dia baik dia banget. yang ngebunuh Dumbledore kan? Iya, karena kan? itu atas suruhan Dumbledore juga. Iya kan orang nggak tahu kan itu sebenarnya disuruh Dumbledore kan? Iya. Itu ya, apa namanya, analoginya kalau dibandingin sama yang western kayak Snape paling ya. Iya, Jadi cuman
kelihatan iya. jahat tapi baik banget ternyata. Ih, bagus banget lagi. Bahkan dia megang buku, Koy. Itu Bible. Oh, Bible. Oh, dia ini dia umat Kristen berarti. Iya, Kristen. Asyhadu an. Kali yang itu beda pegang tasbih kan. Berarti agama di One Piece tuh ada ini, ada Kristen. Nggak ada sih, ini cuma Bible di sini lebih ke Alkitab bukan Kristen, cuma ya Alkitab buat maksudnya kitab suci aja gitu ya. Iya, Dan dia emang tinggal di gereja. Coba gue nggak tahu ya. gereja itu kan tidak mungkin mereka ada sosok Yesus di dunia One Iya. Piece. Cuma pokoknya ada gereja aja. Nih, sekarang gue mau nanya, kan lu tadi bilang ini tuh orang baik yang kalau lu nonton bikin sedih berkali-kali. Apa cerita Baca tersedih? sih, gue nggak pernah nonton sih. Oh iya, Gua nggak pernah. apa cerita paling sedih dari Bartolomeo Kuma ini? Salah satunya yang awal bikin kita nangis adalah kan dia tuh bisa mengeluarkan rasa sakit. Iya, bisa mindahin Orang. rasa sakit. Nah, di bagian sisi pulau yang dia tinggalin tuh isinya orang tua semua, lansia semua. Suka datang berobat ke dia. Aduh, ini punggung gue sakit. Dikeluarin udah zet, boom. Jadi lega gitu kan. Orang tua jadi sehat lagi. Iya. Sampai ada yang ngomong gini, kenapa sih lu nggak nerima jasa ngeluarin luka ini tiap hari? Kata orang tuanya. Diomelin sama Ginny. Sama Ginny diomelin. Ginny tuh nantinya jadi pasangannya dia lah. Ya, terus dia bilang, nggak boleh tiap hari. Pokoknya tiap hari Kamis, gue lupa hari apa. Pokoknya cuma seminggu sekali gitu kan. Terus udah pada cabut. Ternyata alasan nggak boleh tiap hari apa coba? Luka-luka yang dia keluarin tuh kekumpul jadi gede. Oh Nah, iya. itu luka itu kayak sama kayak Zoro. Kalau nggak ada yang ngambil luka itu akan balik lagi ke pemiliknya. Balik ke si kakek lagi, si kakek jadi Oh, sakit gitu. punggung. Nah, gimana biar caranya biar luka-luka yang gede itu nggak balik? Dia masuk ke situ sendiri. Sampai si Ginny nangis ngeliatnya. Tapi Itu kan salah satunya. dia kan robot. Dia masih Waktu merasakan. itu belum robot. Oh, Waktu itu belum masih robot. manusia. Iya. Oke, Waktu make itu belum sense. robot. Kenapa lu sedih sih? Nah, tadi gue mikirnya dia kan Dan robot. dia rela jadi robot tuh demi anaknya. Yang sebenarnya bukan darah daging dia. Waduh, kenapa dia jadi robot? Karena dia kan dia ras bukanir kan. Badan dia tuh sangat cocok dijadikan pasifista. Waktu itu lagi pengen bikin pasifista. Berarti program pemerintah lah. Iya. Nah, Iya. Terus dia menawarkan diri agar tapi dengan syarat anaknya dijaga si Bonnie. Akhirnya dia menawarkan diri, oke gue mau. Sama jangan kasih tahu Bonnie kan. Dia nggak mau ketemu Bonnie lagi. Semua yang dia lakukan tuh ya demi Bonnie. Demi anaknya itu. Demi anaknya itu. Yang bukan darah dagingnya yang sendiri. bukan darah daging dia. Tapi anak dari wanita yang dia cintai. Gila, mantap banget. Itu dipotong di TikTok di tiban-tiban footage One Piece, mantap sih FYP itu. Ya udah, itu dia box ketiga ya. Kita mendapatkan salah satu yang lu pengen banget tapi ternyata lu nggak dapet. Lanjut sekarang box keempat. Ini makin sedikit. Harusnya tebakan lu nggak meleset sih, atau enggak probabilitasnya makin gede lah buat lu dapet lah. Jadi sekarang tinggal bagi Law, Doflamingo atau Rare. Lu kalau nebak yang Rare gila sih nyali lu sih. Nggak mungkin ya. Gue tahu caranya nih. Bagi. Kenapa gitu tahu caranya? Enggak, gue tiga-tiga gue tebak bagi aja. Oh iya. Karena lu pengen buat bagi ya? Iya. Kayaknya gue harus ganti konsep video ini deh. Langsung Kan semua orang mikir kayak dia dong. Langsung ketahuan celah aja ya. Oke, kita lihat. Tapi kalau ini dapat bagi kan ada kemungkinan dapat dua nih gue nih. Oh iya bener sih. Iya bener. Iya. Oke. Bagi. Yoi, Bang. Ini gila banget. Box keempat. Ternyata kita benar-benar mendapatkan bagi. Ini bagi versi yang mana ini ya? Bagi versi si Cibukai After Time Skip. Oh dia begini ya. Belum berubah bajunya masih Ini yang juga lama. detail nih. Nih kalau lihat Weevil misalnya nyatu kan, jeroannya nyatu kan. Jeroannya nyatu sama tulangnya maksudnya. Tulangnya semuanya tuh. Sedangkan si bagi? misah. Oh iya ya. Begitu ada space-nya. Oh iya karena dia bisa ini kan. Bisa nyopot-nyopotin. Di mode ini Bagi tuh emang misahin diri. Itu kenapa dia pakai kain gede banget kan? Biar dia kelihatan di dalam- gede. Di dalam dia misahin diri jadi Oh kelihatannya kayak raksasa. iya. Oh enggak, karena yang pas terakhir yang gue tonton itu dia kan emang badannya jadi kecil kan. Gara-gara si Luffy ini kan diikat ngalahin dia kan. diikat. Itu Berarti kan balik badannya. sampai sekarang dia badannya masih sekecil itu. Enggak. Akhirnya badannya udah balik. Jadi sekarang jadi gede. Dia jadi kayak seukuran raksasa Oh, karena pakai dia kain merah doang memanjangkan. ini. Jadi dia sebenarnya gede But tapi disebar kopong. badan. Tapi kopong. ya. Nah ini dalamnya kalau kita Wah lihat. gila guys, keren banget detailnya. Dan sebenarnya dia salah satu orang terpenting di dunia One Piece. Karena? Dia mantan anggota Gold Roger. Oh, Goldie Roger. Raja Bajak Laut. Dia masih muda. Dia tuh waktu jadi kru sahabatnya Shanks. Cuma di antara semua kru Roger yang nggak ke pulau terakhir, yang nggak ke Raftel tuh cuma dia sama Shanks yang nggak ikut. Karena si kampret ini malah demam. Pas oke kita ke pulau terakhir, kita akan menemukan One Piece. Si kampret demam. Dia udah maksa pengen ngikut tapi nggak bisa. Akhirnya Shanks juga mutusin tinggal buat nemenin dia. Akhirnya mereka berdua sama sekali nggak ikut ke sana. Mereka nggak tahu tuh apa yang diketahuin sama Roger dan krunya ketika mereka nyampe di Raftel tuh mereka nggak tahu. Nyesel setengah mati dong mereka berdua. Ini sih yang paling kesel kenapa gue sakit sih gitu. Kalau Shanks kan ketika Gold Roger balik kan masih dikasih omongan Iya. yang bikin Shanks nangis. Shanks tuh pokoknya pas dikasih omongan itu nangis. Cuma sampai sekarang kita belum tahu omongannya apa. Kayak dikasih pesan-pesan terakhir gitu, terus si Shanks tuh nangis. Nah si
sih. Ini nggak dikasih pesan apa-apa sih ya. Kalau nggak salah gue pernah dengar, kayaknya dari Ilham deh. Bagi tuh orang paling hoki di One Piece juga kata lu. Ya benar. Tapi ironisnya dari cerita lu ya, dia sial banget, dia demam ya. Iya nggak sih? Itu dia sial banget. Padahal dia harusnya kan orang paling hoki kan. Kalau dia ikut kan pasti dia akan tahu cara menemukan One Piece gimana gitu kan. Karena kan ketika Roger nyampe Laftel, yang Roger ucapkan adalah ternyata gue salah era nih. Gue datang ke sini kecepetan, belum saatnya gue kesini. Kenapa kecepatan? Itu kita juga belum tahu. Oh, nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Oke. Nah kan kalau dia ikut nih waktu itu, dia bisa kesana lagi tuh. Ya. Dia udah tahu tutorialnya kan gimana caranya di waktu yang tepat kan. Karena dia dan Shanks nggak ikut, akhirnya ya Nggak ada yang tahu. Berarti si Gold Roger ini pun udah kesana pun dia nggak ngambil apa-apa karena dia ngerasa ini bukan. Malah ketawa semua. Kan ada teori juga kenapa namanya Raftel ya? Laftel. Iya itu karena mereka Kan ketawa bahasa di sana. Jepang juga dia nggak bisa ngomong Raftel. L kan. Jadi R, jadi Raftel. Aslinya laugh, ketawa, Laftel. Cerita lucu kan. Ketawa, Laftel. Tapi lu kan udah ini out of Bagis konteks lah. Ini kan dari semua teori lu percayanya apa? Apakah bener ada harta karun? Ya which is menurut gua nggak mungkin Oda segitu doang gitu. Segitu doang nggak mungkin harta karun. Iya. Apa emang itu isinya adalah endingnya sesuatu yang bikin kita ketawa-tawa aja? buat gue pasti something big sih ini. Yang lebih dari harta karun ya. Apa tapi yang lebih dari harta karun itu paling apa menarik ya? tuh adalah kan One Piece itu kan ternyata kan alat buat menghancurkan red line. Teori yang paling menarik menurut gue ya. Jadi kan selama ini kan dunia tuh kepisah karena ada red line kan. Yang gunung merah yang muterin bumi. Kalau itu sampai dihancurin, dunia kan jadi satu. Jadi terhubung semua. Jadi orang nggak usah lewat Grand Line dulu mau kemana. Nah itulah makanya jadi One Piece namanya. Itu make sense banget. Itu make sense banget Itu sih. teori udah lama sebenarnya. Tapi kenapa harus nunggu era itu ya? Nah, ketika masuk ini, kok ada era ini, akhirnya kan kayak terbantahkan tuh teori itu. Tapi menurut gua Setelah gue lihat yang pas Roger nyampe sana terus dia malah ketawa dan dia ngerasa gue kecepetan, menurut gue itu jauh lebih besar dari teori itu jadi One Piece. Dan lu pun belum bisa nebak. Belum bisa nebak gue. Itu dia box ke-5 ya. Nggak ada kantong. Keempat. Nggak ada kantong. Sekarang kita masuk ke box ke-5, berarti ini sisa Doflamingo. Doflamingo. Ya ini udah pasti di antara dua itu sih. Doflamingo. Lu kalau nggak dapet di antara dua itu sial banget sih lu. Nih kayak ibu-ibu bawa ini. Kok jadi beda berarti? Oke, ini Lau, ini Doflamingo. Berarti ini Lau ya. ini lah. Lu buka yang ini dulu berarti ya. Kita lihat apakah benar isinya Trafalgar Law. Kalau gue nebak Mihawk digoblok-goblokin nggak gue? Goblok lah lu, goblok banget sih. Kali-kali satu isinya dua. Tapi bisa loh. Mighty Jax tuh gue pernah dapat double ya, Am. Oh gitu. Pernah dapat double kan? Pernah dapat double. Iya sih yang 12. Lawan Gila, bener. Berarti dapat 3 hari ini. Gila, tekor gua. Oke, ini dia Trafalgar Law sama pedang-pedangnya nih. D Waterlaw. Dia sebenarnya D juga. Oh, sama kayak si Luffy berarti ya? Iya. Susah punya lu ini. Nah, kalau patah ya udah. Brengsek ya? Nah, emang kalau punya gue mah ada effortnya dikit gue. Apa cerita menariknya di balik Law? Kayaknya ada pemain bola, selebrasinya pakai ini, Pak. Apa namanya? Iya, pakai gayanya Trafalgar Law. Dia gimana sih? Ini kayak Gini kan? Iya, Oh, gini kan. gitu. Karena lu tadi Cuma ini kurang satu nih. Oh, ada yang hanya ada. detail, Sangat berarti detail sangat banget. detail. Ada tato dead di tangannya. Corazonnya ada. Iya, jubahnya juga bagus banget, lipetannya juga bagus banget. kayak natural banget. Mukanya juga mirip Valentino Rossi. Ya, jadi apa cerita menariknya di balik Trafalgar Law? Gak usah ganggu kali, gue lagi mengagumi Si mainan anjing. punya gue. Tugas lu oh jangan gak tahu diri lo. Tugas lu adalah menjelaskan Gue lagi sebagai mengagumi punya gue deh, Kayak dapat gini, 2 gue. Kan banyak di antara yang nonton kayak gua mungkin lagi mencoba menyukai One Piece. Nah, mungkin lu bisa jadi salah satu pintunya. Cara gua menyelamatkan diri oke banget gak? Apa cerita menariknya? Kenapa dia disukai banyak orang? Karena pertama keren, secara kekuatan juga keren. Ganteng juga nggak? Sebenarnya dia tidak ganteng, tapi dia cool. Terus kekuatannya juga menarik. Lu bisa mindah-mindahin objek, bisa mindah-mindahin orang, bisa motong orang. Jadi kalau lu nebas gitu kan, badan lu kepotong tapi lu nggak sakit, tapi kebelah. Oh, tapi mati langsung. Nggak mati, cuma gitu doang orang. Lah gitu. Iya, kekuatan kan pertama kali ditampilkan itu kan, dia angkatan laut, ditebas, set, kepotong semua, tapi nggak ada yang mati. Jadi nggak sakit, cuma kebelah. Oke. Selama ada di room dia ya. Jadi kan pertama bikin room dulu kan. Di dalam room ini semua bisa dia tukar, bisa dia potong, bisa dia apa. Oh, suka-suka dia banget di dalam ruangan. Iya, Dia bisa melakukan makanya, apapun yang dia mau. Makanya Ketika kita ketemu Kinemon pertama kali kan, yang ditemuin tuh cuma dari pinggang ke bawah kan. Gitu. Di belah sama dia itu kekuatan dia menurut gue emang salah satu yang terkeren di One Piece sih. Apalagi setelah dia udah awakening kan, yang lawan pas dia ngalahin Big Mom tuh lebih keren lagi. Jadi lu ngancurin jeroannya tuh kan. Jadi dia nusukin pedang ke lu nih. Nggak sakit. Tapi pas dia power tek digituin langsung keluar. Dia jadi ngancurin lu dari dalam. Oh, gitu. Itu berguna buat ngelawan yang kulitnya keras-keras. Kan misalnya kayak Big Mom kan kulitnya kayak badak kan. Dia itu asal usul kekuatannya dari buah iblis juga. Buah iblis, OP-OP. Nama buah iblisnya OP-OP. OP-OP Nomi. OP-OP Nomi. Oh iya. Operasi. OP itu operasi. Bener. Operation. Mungkin lu bercanda. Beneran. Makanya itu kan kayak jadi ngebikin yang di dalam room itu kayak ruang operasi dia kan. Oh, Dia bisa iya ngapain sih, apa, make sense sih. bisa ngapain aja. Ih,
Lu kan ngomong ini ya, kayak Rossi kan. Rossi sebetulnya The Doctor. The Doctor. The Iya, Doctor. benar. Kan lu bilang- Sama kayak kalau lu tau Vegapunk tuh, makin kesini lu akan makin tahu kalau ternyata dia bener-bener ngambilin dari kisah-kisah Einstein banget. Gue lagi memperhatikan detailnya, emang bagus ini, gila. Corazon. Nih Corazon nih orang yang berjasa. Adeknya Doflamingo. Mana tuh mainan saya masih di kotak ya? Tuh. Ya, itu dia box kelima ya. Box kelima. Yang sudah menjadi hak milik dari Koyo Cabe. Yoi. Enggak dong, gue tampol lo. Kita sekarang masuk ke box terakhir. Apakah ultra rare atau malah lu mau nebak apa nih? Karena masih ada dua kemungkinan. Iya sih, bisa aja Bisa ultra rare atau Doflamingo. Tapi kayaknya lu nyari aman deh orangnya deh. Enggak, Doflamingo. Kita lihat aja. Box terakhir. Apakah benar isinya Doflamingo? Masih udah 6 box dibuka masih nggak bisa bukanya loh dia. Gue tuh tipenya hati-hati gue. Kagak usah hati-hati udah. Gue ingetnya ini punya orang soalnya. Oke. Oh, tau-tau bawa Hancock kesel juga sih. Wah, itu buah Hancocknya juga cakep banget. Warna merah kalau gue nggak salah ya, Am, ya? Iya. Kita lihat. Ini ternyata benar box terakhir kita mendapatkan Doflamingo. Ini salah satu lawan Luffy yang terberat nggak menurut lo? Kalau menurut gue salah satu yang terberat Kaido. Kaido ya jelas. Berapa kali kan Luffy kalah kan? Rob Lucci. Lu nggak tahu yang mana ya? Nggak tahu gue. Yang leopard udah 2 kali match. Sorry guys. Leopard. Gue kan jujur. Gue jujur. Iya, Rob Gua Lucci. gua nggak mengada-ngada. Gue emang baru sampai Alabasta. Alabasta gue udah mau nyerah kemarin gue ngomong sama dia. Iya. Ini kenapa mau ketemu krokodil ini nyasar mulu. Banyak kan komplain anjir. Kenapa harus ketemu kepiting mesum lah, ketemu hujan lah, kayak ya udah ketemu ribut gitu kan, namanya nyasar terus. Emang ini kan anak sekarang tuh suka pengen to the point. Iya kayaknya ya. Kan makanya Kayak konten-konten juga kan lebih laku yang pendek sekarang kan. lu coba dah Gen Z lu suruh tonton One Piece. Menurut gua agak struggling mereka. Lu Gen Z kan? Gen Z sih dia Gen Z. Dan dia nonton kan, lu nggak Tadi maniak, udah maniak. Dan baca sih. Tuh, Nonton baca lagi. Buka. Kalau lu mungkin gini kali, gue mikirnya nih ya, yang nonton One Piece tuh karena dari kecil udah punya kebiasaan itu. Kan lu tiap minggu nonton atau baca gitu kan. Karena udah punya Lu kalau kebiasaan. nonton di RCTI malah ganggu. Karena Zoronya medok. iya sih. Zoro Jawa. Oh iya, Jawa, betul, oh betul, iya, betul. sama Ki Mantep ya? Apa sih? Ki Ampuh. Ki Ampuh anjir, ada Ki Ampuh. Miau. Gimana Kiampu? Kenapa itu jadi Ki Ampuh ya? Iya, gue punya asumsi itu. Mungkin lu kan dari kecil, karena udah terlalu lama Enggak ngikutin. sih. Sebenarnya banyak yang gue ikutin sebelum itu pun. Tapi yang paling nyantol di lu, Kung Fu Boy gak? tahu. Oke, Kung Fu Boy. Itu jadul banget sih. Ya kan zaman gue SMP. Itu jadul banget Kung sih. Fu Boy, Slam Dunk. Shoot dulu ada komik bola namanya Shoot. Iya, Itu iya, bagus banget tuh. Itu komik bola. Lu mungkin suka kalau Shoot karena nggak pakai. Karena real, Urusan, lebih real ya. Terus di antara semua itu Yang paling muncullah nyantol. ini. Awalnya gue pertama kali ngelihat di RCTI episode di desanya Usopp pas lawan Oh, Torador. iya iya. Yang usap sama masih ada bocil-bocilnya. Iya, gue pas nonton ini apaan nih gue tonton. Endingnya tuh menurut gue itu keren banget. Endingnya di saat si Kapten Kuro tuh udah mau ngebantai semua, tau-tau dari jauh ada tangan panjang mukul dia. Terus pas balik langsung si Luffy gini, gue lupa ngomong apa lah. Terus ngezoom ke Luffy, terus jadi gambar gambar mangganya gitu tapi berwarna. Iya iya. Anjing ini apaan, keren banget. Gue di situ begitu. Minggu depannya gue coba tonton lagi. Nah, mulai gue tinggalkan ketika Zoronya jadi Jawa. Dari situ, Gara-gara awalnya belum. Gara-gara medok. Ah, loh, kok jadi mendok? Kok ganggu kan? Dari situ akhirnya gue coba mencari komiknya. Iya. Karena kan gue nggak ngikutin dari awal waktu itu. Gue bener-bener dari Kuro itu kan. Itu tuh menarik nih. Tema bajak laut nggak Jepang banget gitu loh. Biasa kan Iya. samurai lah. Iya, bener, Waktu itu bener, kan lagi era-eranya Naruto bahkan kan. Lagi Ninja ya? ninjaan Lagi juga. ninja-ninjaan. Ini kok bajak laut keren amat, ada orang Jepang bikin bajak laut. Gue coba beli komiknya 1, 2, 3, 4. Sekarang udah 100. Udah volume 100 berapa sekarang? Mungkin banyak yang belum tahu lu kan komika juga dulu ya. Ya, kenapa? Mungkin lu suka komedi juga kali ya. Karena dia emang lumayan ini sih. Lumayan absurd sih. kan? Komedi absurd sih. Komedi absurd sih, emang harus diakui. Apa lu suka dari situnya juga? Nggak juga, Nggak emang juga. ceritanya keren. Emang cerita keren. Ya? Bahkan banyak kali jok-jok One Piece yang kita coba cuma ngelucu. Udah gitu aja. Cuma ya nggak bikin gue meninggalkan juga. Cuma menurut gue emang tidak selucu itu juga banyak. Tapi ada nggak momen dimana lu kayak lagi bosen sama One Piece? Karena ini ya, gue kan suka My Hero Academia kan. Gue lagi nonton My Hero Academia. Beberapa season menurut gue emang agak kayak kenapa begini ya ceritanya gitu loh. Kayak terlalu membuang-buang waktu gitu. Ada nggak yang lu Sebenarnya ngerasa? sama aja sebenarnya kayak nyari krokodil kan. Tapi krokodil lama banget gue ngerasanya. Karena lu nonton. Iya kali ya. Mungkin gue harusnya baca sih ya. Iya, gue tuh nggak pernah nonton anime, sangat jarang. Karena Gua kalau- nonton anime tuh kalau ini, kalau pengen lihat ini dieksekusinya gimana nih sih? Iya. Sesuai imajinasi lo atau enggak gitu ya. Iya. Iya sih, karena kalau baca kecepatan lu merangkum
rangkum ceritanya tergantung seberapa cepat lu baca kan. Iya. Sedangkan kalau anime ya tergantung animatornya. Iya. Kalau dia mau ngelama-lamain ya lu bakal di drag sampai Sama situ ini juga. kan theater of mind lu jadi main kalau Bener, baca. bener. Kayak gue pernah ngobrol sama Felix Shaw. Netflix show. Dia juga kan nakama banget. Dia juga nggak pernah nonton. Berarti baca doang. Bahkan dia nggak pernah nyari scene ini gimana ya kalau Kan kalau gue masih ada suka gitu ya. Dia nggak pernah karena menurut dia itu akan merusak imajinasi. Oh, karena dia udah punya akan scene tersebut. Iya, dia udah punya interpretasi Iya. dari scene itu sendiri ya. Iya. Iya. Oh iya. Berarti ini bukan lawan terkuat Luffy juga ya? Menurut gue bukan. Masih banyak di antara yang lainnya yang lebih kuat daripada Doflamingo ini. Iya. Dan sebenarnya kan lawan terkuatnya Lau ini kalau menurut gue. Lau kan sampai tangannya putus segala macem kan. Dia apa sih kekuatannya? Benang. Oh. Cuma gue ngelihat Luffy-nya tuh setelah melawan dia tidak sehancur itu. Yang Luffy-nya pakai bow bukan sih? Bukan, itu Bob mah Enel. Oh, Enel ya salah. kan Luffy pertama kali Gear 4. pertama kali. Oh, pertama kali Gear 4 dia lawan Pertama kali Doflamingo. Gear 4 lawan Oh, berarti kuat banget dong dia sampai Gear Kuat 4. banget. Cuma menurut gua itu kan after time skip juga kan. Effort Luffy itu tidak segila itu untuk mengalahkan dia walaupun pakai Gear Force ya. Soalnya kalau gua bandingin sama yang menurut gua Luffy mati-matian tuh itu lawan Rob Lucci tuh gila-gilaan dia. Sampai endingnya dia nggak bisa gerak kan si Luffy. Dia bukan si Chibukai ya si Rob Lucci ini. Rob Lucci bukan. Rob Lucci itu CP0. Oke. Agen pemerintah dia. Oke, berarti apa yang spesial dari dia selain benang itu? Dia Backstory-nya kah? Apa itu Tenryubito? Mungkin ada yang nggak ngerti seperti gua tahu sebutan Tenryubito, tapi gua lupa itu apa artinya. Kalau itu kaum naga langit. Kaum naga bangsawan. langit. Oh, Jadi iya, iya. orang-orang yang tinggal di atas Red Line. Ada tempat namanya Merijoa. Itu cuma untuk satu kalangan tertentu, itu namanya Tenryubito. Tenryubito. Mereka itu sangat tidak mau berbaur dengan manusia berarti lain. Mereka menganggap ya elitis, kaum elitis. mereka tidak mau. Misalnya mereka datang nih ke tempat yang ada orang-orang kayak kita nih. Mereka pasti pakai ini kayak akuarium gitu. Karena nggak mau satu udara sama kita. Oh iya, anjir, keren banget. Dia tuh mantan Tenryubito sebenarnya, mantan kaum Tenryubito. itu. Tapi bokapnya turun ke bawah, pengen jadi rakyat jelata. Seingat gue sih dia nggak cocok emang orang baik karena secara bentuk bokapnya dia nih beda sama Tenryubito kebanyakan. Oh, Tenryubito oke. kebanyakan tuh mukanya jelek, mukanya malah bener-bener jelek? sombong. Kaum elitis ini malah Kaum elitis ini udah jelek. jelek, sombong lagi. Gini, lu jalan dari sini ke sini aja, jalan kaki tuh jarang. Mereka naik budak. Oke, Nah, menarik. bokapnya turun, bawa anaknya dua. Satu dia, satu Flamingo. Rosinante, Corazon. Cuma Doi ini kayak masih nyisa-nyisa. Tenryubito itu masih ada lah, jadi akhirnya dia tumbuh jadi kejam. Tapi adanya waktu itu walaupun dia baik hati, tapi dia ngikut kakaknya kan. Iya. Oke, itu dia box terakhir yang kita dapatkan untuk Koi. Berarti total di antara semuanya kita dapat 3. Probabilitasnya berarti 50% di konten 50%. kali ini. Kayaknya gue harus ganti deh konsepnya. Ada yang bocorin caranya soalnya. Tapi di antara semuanya Koi, lu paling suka yang mana Koi? Kuma ya? Enggak yang lu punya. Oh. Lu jangan ngambil punya gua loh. Lu punya gua loh. Oh ya, inilah tetap Bagi. top 3 karakter favorit gue tuh Usopp, Bagi, Nico Robin. Oh, bahkan karakter utamanya Luffy nggak ada ya? Usopp, Bagi, Nico Robin. Nico Robin. Wah, kalau dapet Nico Robin, Kacau sih. muncrat sih lu. Bisa tumbuh di mana aja lah ya kan. Anggota tubuh manapun bisa tumbuh di manapun. Ya udah, jadi kira-kira seperti itu video unboxing kali ini yang beda banget. Dan kali ini gue ditemenin sama Koi dan dia mendapatkan 3 ini dan masih ya ternyata walaupun udah bawa orang masih nggak dapet secret. Tandanya apa? Tandanya ini masih bawa sial juga. Gue bawa sial buat dia, bawa beruntung buat gue nih. Minggu depan lagi ya yang edisi lain ya? Enggak dong, enak aja lo, gantilah. Siapa tahu Ustadz Felix Xiao. Enggak. Ya udah, jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Nama gue Medi dan di sini ada Koyo Cabe dan semoga kalian betah di channel gue. Dan jangan lupa juga subscribe ke Sepulang Sekolah di sini. Jadi ya udah, ingat mainan adalah teman. Aku punya teman baru. Tuh gue merinding loh. Iya. Lu parah lu nggak merinding. Emang kenapa harus banget sih. Maksud lu kalau orang nggak merinding parah gitu? Parah lah.